Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berbahagia guys. Di hari ini kita membahas tentang tabung. Oke, yang perlu diingat, Anda masih di channel Jack Penny, makhluk kasat mata, makhluk tergantung dengan alam gaib. Oke guys, kita sekarang berusaha membahas tentang tabung senapan angin, terutama tabung uklik. Apa itu? Banyak dari rekan-rekan kita menanyakan ke saya lewat mimpi, apa itu tabung tune-up, apa itu tabung bore-up, keuntungan dan kerugiannya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Tabung tune-up. Tabung tune-up adalah biasanya tabung standar. Ini kebetulan OD25. Tabung standar yang karena mungkin bagi beberapa orang kurang puas dalam membawa terlalu banyak pada targetnya pendek-pendek, dia bisa mempersempit ruang angin guys, yang dalam ini dipersempit. Bisa juga di waktu pembuatan awal ini dibuat tebal, jadi dia bobotnya sedikit aja, atau bisa juga kalau sudah punya seperti ini, tabung standar seperti ini, dimasukkan selang. Ini kebetulan selang atau bahan sejenisnya, apa aja yang penting sebisa mungkin tahan karat. Ini seperti ini guys. Ini disesuaikan ukuran dengan dratnya ya guys ya. Disesuaikan dengan dratnya ini. Usahakan presisi serapat mungkin. Ini guys, harus sepresis mungkin ya guys ya. Nah, kita tekan pakai bagian belakangnya. Nah, jadi seperti ini ya, kelihatan ya guys ya. Dengan menyempitkan ruang angin, dipercaya dia tekannya semakin kuat. Tapi menurut saya untuk jarak pendek ya, jarak tertentu ya, bukan untuk jarak jauh ya. Jadi dia mungkin bisa memompa 3, 4, atau 5 kali. Itu keuntungannya, jadi dia lebih cepat bisa bereaksi. Memompa 3, 4 kali sudah cukup. Sedangkan kalau standar mungkin harus 7, 8 kali, itu membuang waktu ya guys. Untuk tabung tune-up biasanya dipakai untuk target darat, air juga bisa, dengan mimis seperti ini. Ini yang saya bawa ini eksak heavy 4,5 ya guys, bermain aman tetap di 4,5. Atau bisa juga ambilkan, karena ini saya lagi hobi nembak ikan, pakai pasar. Nah ini tetap ukuran 4,5, pasar pendek tapi ini guys ya, yang di tune up kisahnya untuk pasar pendek. Ini kita bahas OD25 loh ya guys. Pasar pendek ini yang panjang, ini 13 cm, ini kurang lebih 8 cm. Menyesuaikan kebutuhan. Maaf guys, lagi berisik, lagi ada pembangunan. Oke guys, kita lanjut. Tadi kita skip sebentar karena ada suara agak berising, agak mengganggu. Oke, kita lanjut bahas tune-up. Selain untuk target darat, tabung D25 juga mampu untuk yang di tune-up, untuk menembak ikan. Tentu ikan-ikan yang jarak pendek atau ikan yang jumlahnya banyak, jaraknya pendek, kita butuh waktu yang cepat dalam memompa biar kita bisa dapat lebih banyak. Tujuannya kalau memompa sedikit, ikan belum sempat pergi, kita sudah bisa membidiknya, sudah bisa menembaknya. Sedangkan kalau tabung standar, kita harus memompa lebih banyak, jadi waktu yang dibuang lebih banyak pula, ikan sudah keburu hilang. Contoh di tawar misalkan ikan nila, atau kalau di laut ya belanak dalam jumlah banyak lagi rame guys. Oke, keuntungannya itu untuk tabung di tune-up utamanya adalah mengejar
kecepatan ya guys ya, kecepatan dia mempersempit volumenya, mempersempit ruang anginnya guys ya. Tabung tune up biasanya bagian belakang pun biasanya standar biasanya ini guys. Oke, keuntungannya sudah. Kerugiannya tabung tune up adalah dia untuk menempuh jarak yang jauh agak sedikit kesulitan. Karena jaraknya jauh, dia bisa tentu dengan koreksi tele yang agak penuh perhitungan ya. Semua bisa, asal sudah terbiasa semua bisa. Tapi kalau untuk tabung tune up utamanya adalah untuk jarak pendek. Untuk agak jauh agak kesulitan ya guys. Oke, itu kerugiannya sebenarnya hanya untuk target jarak pendek, dan kerugiannya utamanya untuk jarak jauh kesulitan dia. Sekarang kita bahas mengenai tabung bore up. Apa itu tabung bore up? Tabung bore up adalah tabung angin standar. Ini OD25 punya Dragon. Ini standar guys ya. Ya. Tabung bore up biasanya diperluas ruangnya jadi lebih tipis. Andaikan kita sudah punya yang tabung standar yang sudah tipis, kepengen diluaskan lagi, tentu tidak bisa, ini beresiko bisa patah. Kita mengakalinya dengan melebarkan ini guys, melebarkan bagian belakang outputnya. Bisa model seperti ini. Diperlebar, diperluas, lurus. Bisa juga model seperti ini, tirus. Nah ini tirus, ini bedanya ya, agak runcing ya, runcing sedikit. Sesuai selera, sesuai kebutuhan guys. Ada yang suka yang banyak juga yang pakai tirus, itu selera. Kalau saya pakai yang tirus karena hidung saya tirus, mantan model guys, model alam gaib, menyesuaikan kebutuhan. Keuntungan tabung bore up adalah dalam utamanya dia mengejar target-target besar dan jauh. Kayak misalkan terutama jauh. Kalau target darat ya misalkan hama, bajing yang jauh-jauh targetnya, dia merasa dengan standar dia kurang puas, dia menggunakan sistem bore up. Bore up adalah memperluas ruang angin, jadi ruangannya diperluas, jadi pompanya jadi semakin banyak. Target yang diburu selain jauh juga besar. Kalau di ikan ya kelasnya kakap, itu kita harus dengan power yang lebih guys. Atau kalau tidak pakai PCP, untuk melawan PCP kita harus mengakalinya dengan bore up. Andaikan dengan tabung standar mampu, menurut saya cukup pakai standar aja. Kadang banyak orang yang berlebihan, sudah powernya sudah gede, diperbesar malah jadinya malah kurang presisi, malah semakin sempit, suaranya aja yang besar. Oke, kembali ke tabung bore up. Keuntungan tabung bore up adalah dia bisa menembak untuk jarak jauh dan besar. Itu keuntungannya. Kerugiannya, nah itu kerugiannya agak banyak guys. Kerugiannya otomatis dia mompanya lebih banyak. Karena kenapa mompanya banyak? Karena dia melontarkan peluru yang besar, karena targetnya besar dan jauh. Dia harus melontarkan peluru yang panjang, bukan besar ya. Standar masih 4,5, ini 8 cm, ini 13 cm. Jadi otomatis dengan beban yang berat, dia harus menggunakan power yang lebih besar. Untuk tabung standar, ini yang saya bawa ini Dragon, level Dragon. Itu untuk tabung standar mungkin kurang mampu ya guys dalam mengejar jarak jauh atau binatang besar. Dia harus di bore up. Bore up selain ini kita kembali ke sistem bore up tadi, belum sempurna. Bore up selain dilebarkan bagian belakang, juga dilebarkan bagian lubang as pentilnya guys. Nah, standarnya biasanya dia pakai ini standar,
dia pakai 4 mili guys. Nah, 4 mili. Kalau yang di burap bisa memakai 4 mili lebih, bisa 5 mili, 6 mili, bahkan ada rekan dari kita 8 mili, ekstrim ya. Dan lubang anginnya berapa, yang di besar berapa. Tapi itu selera masing-masing. Saya lebih suka yang pakai yang 5 mili aja. Saya orang tertib, jadinya sesuai ketertiban. Apa hubungannya guys ya? Oke. Selain ini diperbesar, lubang aspendil diperbesar, dia biasanya juga ya sebenarnya berat zoom up, lebih baiknya dikasih seal bagian belakang ini. Dalamnya ada seal ya guys, tidak kelihatan. Dalamnya itu saya bubut, saya kasih dudukan coakan untuk seal. Ini tadi masalah tabung ya guys, ini diperbesar. Nah, itu yang bore up. Yang cuma biasanya standar 4 mili. Karena ada yang 3 mili, 3,5 ya mungkin. Nah, kita kembali ke target. Targetnya untuk jauh. Kerugiannya adalah mumpanya harus banyak, karena peluru yang dikeluarkan dalam beban berat, targetnya jauh, dia mumpanya otomatis harus banyak. Dan kalau untuk jarak pendek, ikan yang misalkan ini nembak ikan target darat yang lagi rame, kita menembak misalkan meleset atau mengulang tembakan agak kesulitan karena kita mumpanya harus banyak. Untuk yang tabung bore up, untuk nembak ikan bisa dipompa sampai 8 atau 12 kali. Nah, itu kan sangat lama ya, nguras energi juga. Karena saya berotot jadinya enteng-enteng saja, dan berganteng, dan selain berotot dan berganteng, bingung ya kamu. Oke, kerugiannya selain mumpanya harus banyak, dia tidak bisa mengejar target yang pendek atau cepat. Misalkan kayak ini kita ngomong ikan kalau lagi rame guys, jarak pendek itu terus kalau ditembak los, dia kadang kalau sekelas ikan nila dia malah diem, atau kalau enggak belanak yang enggak di tengah laut ya guys, belanak yang di pinggiran itu biasanya juga kalau habis ditembak dia diem. Lah kesempatan misalkan kita lolos, kita punya kesempatan untuk mengulang lagi dengan mumpa 5, 6 cukup, kita bisa ngejar target. Tapi kalau dengan bore up kita harus mumpa banyak lagi, buruan sudah keburu pergi, sudah berkembang jauh atau melenyapkan diri guys, menghilangkan diri. Oke, pembahasan kabun bore up jelas ya guys ya, diperluas, bisa dindingnya ini diperluas, kalau masih mampu diperluas, kalau enggak bagian belakang diperluas. Tujuan utama adalah menambah volume angin, menambah ruang angin. Selain bagian aspendil diperbesar, ini harus menyesuaikan juga outputnya bagian yang dapat laras guys. Nah, itu atau valve ini biasanya diperbesar juga. Diperbesar juga. Seal juga menyesuaikan dengan lubang transfernya ini yang menuju laras. Oke guys, yang perlu diingat adalah Anda masih bersama saya Jack Penny, makhluk kasat mata, maksud tergantung di alam gaib. Ingat, jangan lupa like, share, subscribe, komen, boleh komen baik, boleh komen jelek, yang penting kita bahagia. Bebas terserah, nggak suka boleh membuli juga boleh. Saya tuh orangnya bebas, saya orangnya demokratis. Konsekuensi dalam dunia maya adalah membuli. Silahkan kalau Anda dengan membuli Anda bahagia, saya juga bahagia. Santai aja, hidup tuh dibuat santai-santai aja. Oke guys, demikian mengenai tabung tune up dan bore up. Nanti akan kita bicarakan dengan agenda lainnya, misalkan kayak target buruan selain air, darat, dan di hutan, dan petualang-petualang lainnya, terutama adalah spot-spot indah saya. Ini saya banyak janji dengan rekan-rekan, jadi untuk hari ini saya tidak bisa keluar. Biasanya saya ngelayap di laut atau di hutan karena ada keperluan, sudah ditunggu yang punya.
mumpung masih ada waktu kita bagi-bagi share-share. Oke guys, semangat, selamat berolahraga, jaga terus petualangannya karena berpetualang itu membuat kita jadi bahagia. Contoh guys, umur saya sudah 47 apa 48 ya guys, 20, oh iya 20. Saya masih tampak ceria karena masih mainan anak-anak biar terlihat seperti anak-anak. Oke guys, demikian, semoga bermanfaat bagi Anda, bagi teman-teman Anda, bisa dibagikan. Ingat, like, share, dan komennya, dukung acara kita. Semoga kita semakin maju, Anda maju, saya maju, Anda bahagia, saya bahagia. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam menembak.